ada perubahan yang terjadi, peningkatan nilai. Itu namanya Syawal. Makanya Rasulullah dan para sahabat biasanya banyak menikah di bulan Syawal. Walaupun di kita biasanya Rayagung. Masuk Rayagung seueur narikahkeunnya. Nah, rata-rata ada anjuran di bulan Syawal. Ada peningkatan karena dari Ramadan. Alhamdulillah di kita juga ningkat bulan Syawal, Pak. Masjid nararingkat. Ya ada peningkatan. Jadi ningkat nate lelewang, Bu. Biasa nama padukdek di masjid deh. Ayeuna mah jadi lewang ninggalna teh. Ustad jeung mustami teh asa pajauh. Kenapa? Karena mungkin itu ada peningkatan. Ya. Tinggal Bu ngaos Quran, hatam bulan Ramadan. Beres Syawal, sami hatam, tutup. Hatam nanti ditutupan Quran. Kenapa? Seharusnya itu harus ditingkatkan. Kenapa? Kan Syawal kan. Ada peningkatan amal dari kita. Tapi kita tidak perlu memaksa orang yang tidak mau. Karena kata Imam Ghazali, ilmu itu seperti air. Ya. Al ilmu kalma. Ilmu itu seperti air. Jadi air itu akan mencari tempat yang ke bawah. Tidak ada air Bu ke atas enggak. Air itu ke bawah. Dia selalu mencari tempat yang bawah. Artinya apa? Ilmu itu hanya mencari orang-orang yang dia itu betul-betul tidak egois. Ilmu akan masuk pada orang yang terbuka, yang kalau dia itu kalau air itu nggak bisa ke atas, nggak bisa, dia ke bawah, karena ilmu akan turun ke bawah, Pak. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini adalah orang-orang pilihan yang sudah membuka diri. Kemudian air sifatnya yang kedua apa? Dia akan semakin luas, dia akan semakin banyak apabila tempatnya luas. Makanya di laut itu airnya banyak. Kenapa? Karena tempatnya luas. Dan ilmu akan menyerap dan ilmu akan banyak dalam hidup kita apabila itu kita diberikan keluasan untuk menerimanya. Nah, jadi belajar itu tidak. Makanya dalam bahasa hadis pernah dengar bahwa tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mahdi itu dari sini. Kemudian ilal mahdi ilal lahdi itu artinya apa? Lahat itu tempat orang bertanya. Malaikat ditanya oleh malaikat nanya kepada orang. Makanya orang sampai mati masih ada ilmu, Pak. Ya. Oh, udah meninggal katanya tidak belajar lagi. Kade Bu, tos maot begitu asup kana liang kubur pertanyaanna nu hese dijawab. Ya. Kalau sekarang ditanya apa rukun iman berapa? 5 atau 6. Rukun Islam berapa? 5. Bisa dijawab Pak di sini. Tapi begitu ditanya oleh malaikat ketika ada di dalam kubur, bagaimana menjawabnya? Kenapa? Hanas diapalkeun di dia pertanyaan lain eta. Ti dieu kene diapalkeun man robuka, man nabiyuka, ma rasuluka. Kan kema kita buka, ararapal eta mah sadayana ge nu teu ngaji ge bisaeun. Tapi ternyata pertanyaan malaikat kepada mayit pada waktu itu adalah hal kunta tadri bihada rojul. Kamu tahu nggak siapa laki-laki yang ada di pinggir kamu? Oh, ini pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Siapa laki-laki yang ada di pinggir mayit itu? Wahuwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di pinggir mayit sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Kita tidak pernah menyapa seperti ini dengan beliau. Kita belum pernah melihat wajah beliau. Tapi ku malaikat ditarosna eta Pak. Hal kunta tadri bihada rojul. Siapa laki-laki yang ada di pinggirmu? Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya.
Jadi kalau nanti dicombine antara hadis yang tadi man robuka man nabiyuka ma kita buka, yang dapat menjawab pertanyaan ini Rasulullah adalah orang yang sudah mengimani yang tadi begitu. Jadi entong ngapalkeun tadi ibunya. Urang jual kieu ieu teh ustad atuh jadi salah sana abdi jadi teu bisa ngajawab. Rek uih deui kadunya hese nya. Kapaksa we kudu ngajawab nu eta. Makanya jawabannya ada dua. Fa amal mu'minun apa yaqulu hada Rasulullah. Adapun orang mukmin akan menjawab ini Rasulullah. Wa amal munafiqun wal murtabu, adapun orang yang ragu-ragu dan orang munafik, dia akan menjawab, saya tidak tahu ini Rasul walaupun bertemu tiap hari. Nah, jadi kita jangan khawatir. Makanya hadis dalam Bukhari, siapa yang bermimpi aku maka itu benar, karena aku tidak mungkin diserupakan oleh setan, betul kan? Tetapi hadis itu untuk siapa? Untuk sahabat, karena sahabat bisa bermimpi bertemu dengan Nabi, tapi kalau kita tidak mungkin bertemu dengan Nabi. Makanya kalau ada orang yang ngaku mimpi bertemu dengan Nabi, itu pasti bohong. Kalau bukan sahabat, Pak. Kenapa Bu? Di Singapura lagi laku ini ustadz-ustadz yang ngaku mimpi bertemu dengan Nabi. Itu kalau ngundang bayarannya mahal. Sampai 20 juta katanya, 30 juta katanya. Kenapa? Karena banyak ustadz-ustadz yang kalau dia mengaku mimpi bertemu dengan Nabi, itu harus ngundangnya mahal. Kenapa? Tinggal diusap ku ustadz nu eta, dihampura dosana asup ka surga, ngarareunah. Ya. Hirup ukur diusap ngeunah teuing atuh Pak. Ya, di orang lain juga ada di agama lain ya, begitu dikepret asup surga. Kepret ku cai asup surga. Gampil kalau hidup seperti itu enggak perlu punya amal. Cuman kalau hidup mengandalkan kuprat kepret kumaha? Ya. Itu baru dikepret Pak, komo lamun diseblok. Ya, begitu. Jadi ilmu itu selalu berkembang. Saya baca di sebuah ensiklopedi. Setiap hari buku yang hadir dalam bacaan kita itu ada kurang lebih 200.000 buku baru yang diterbitkan oleh penulis-penulis. Jadi kalau kita beli buku 1, 2 tahun belum beres, ini kelewatnya berapa ratus ribu buku. Kenapa? Karena setiap hari ada 200.000 buku yang tiap hari terbit untuk dibaca oleh orang. Artinya apa? Ilmu berkembang dan itu hanya bisa diterima agar kita betul-betul menerimanya. Air itu banyak seperti laut, maka kita harus terbuka hatinya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak itu. Ini awal dari saya, mudah-mudahan ada stimulus ke otak kita. Insya Allah, kalau sekedar untuk lihat informasi agama di internet juga ada Pak ya. Tinggal di WhatsApp juga ada Bu ya. Sakapeung mau urang gilir teh macaan teh. Ya, mata aya nu kieu moal ngaji ka masjid naon aya dina WhatsApp. Ya. Tapi yang dianjurkan Nabi bukan itu. Kenapa? Man kharaja, artinya keluar dulu. Ilmu itu akan keluar dulu, Pak, bukan sekedar begini. Kenapa? Tapi harus ada ada langkah kaki yang harus kita langkahkan. Jadi masalahnya kita bukan masalah bacanya, tapi bertemu dengan orang itu pahalanya besar. Bertemu ini pahalanya besar ya. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan berbicara qada qadar. Ini simple aja, karena pengajian di mana-mana lansia. Ya, kalau ada anak muda 1-2 lah. Ya, 2-3, aduh alhamdulillah. Sakapeung masuk hariwang dunya teh. Aki-aki dewe jeung nini-nini. Pengajian saya dari Garut barusan 3 pengajian hampir sing teh hayang ningali budak ngora. Nah aya ge aya tiluan nang nyanak sim kuring ya ge. Ya. Itu Bu artinya apa? Apa-apa. Enggak masalah, Pak. Awas lamun aya nu nyebatkeun geus kolot bau taneuh eta teh nu nyari tanah nu bau taneuh teh, Pak. Belum tentu. Kenapa? Karena orang tidak bisa diukur seperti itu. Karena apa? Karena orang aktif lobus temporalnya yaitu otak spiritualnya pada waktu dia sudah tua. Kenapa? Karena di otak kita ada namanya lobus, itu antena untuk terhubung dengan Allah, dan itu tidak perlu suplai darah karena dia hanya membutuhkan 2-4 detik suplai darah dari kita, dan itu cukup 5 kali dalam sehari, dan itu Rasul ajarkan di sujud. Tinggal sujud suplai darah ke otak itu bisa nyambung, Pak. Ini namanya God spot. Ya. Makanya orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah sholat, itu terhubung dengan Allahnya jauh. Begitu aja. Pernah saya ngaji, belah sini kakek-kakek, belah sini nenek-nenek. Nu palih dia tengah dangu, belah dia torek.
Wah, sajam jelebet beres aya aki-aki ustad ngagabrug ustad sae bil materi ibu bapak mas menikah ini kot terharu nang hanya kal hiji naon teu kadenge ari bapak di mana apa ada cing teh. Ya. Jadi enggak masalah, Bu. Yang penting bukan pahamnya dulu tapi ada niat untuk belajar. Qada dengan takdir berbeda. Di Quran wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, qada ini ketetapan Allah. Sedangkan aplikasi dari ketetapan Allah disebutnya qadar. Sambil contoh gini. Kata Allah, "Hei pohon kelapa, Anda kudu berbuah kelapa." Itu namanya qada, Pak. Itu namanya qada. Di Lauhil Mahfuz semuanya begitu. Maka pada saat kelapa berbuah kelapa, maka itu namanya qadar. Hei kambing, kamu makan rumput. Itu namanya qada, kata Allah. Begitu kambing makan rumput, itu namanya takdir. Jadi qada ini ketetapan Allah dan aplikasi dari ketetapan ini namanya qadar. Makanya rukun iman yang keenam, al-imanu bil qada wal harus diimani. Kenapa? Karena ada orang yang beriman ke qada ke takdir henteu. Aya jami nu iman ka takdir ari qadana henteu. Kenapa? Ini kan jadi rancu nanti. Dua-duanya harus diimani sama. Tetapi yang hebat adalah apa? Manusia terkadang qada dan takdirnya berbeda. Qada manusia A, tapi takdir bisa beda, Pak. Qada untuk manusia C, dan takdirnya beda. Kenapa? Di Quran 70% banyak manusia yang tidak sama dengan qadanya. Kenapa? Karena qada atau takdir bagi manusia boleh memilih. Berbeda dengan binatang. Binatang tidak bisa memilih. Kata Allah makan rumput. Kata Allah berbuah kelapa. Tapi manusia ternyata diperbolehkan oleh Allah untuk memilih takdirnya. Ini kecuali karena apa? Karena takdir ada dua. Satu takdir mu'alak. Dua takdir mubarom. Nah ini Pak yang seringkali menjadi perdebatan. Kenapa ada golongan qadariyah? Ya. Aya anu kieu hirup teh. Abdi mah kumaha Allah we. Nah naon kumaha Allah, Pak, tapi ripuh hirupna. Tapi aya dia anu teu percaya pisan ka Allah. Ada juga golongan yang seperti itu kan? Jadi kelompok-kelompok ini sudah terjadi. Dan ini sampai sekarang pun sudah ada. Ya, ada yang percaya terhadap takdir, ada yang sama sekali tidak percaya terhadap takdir, ada. Ya. Jadi bisa dipaham? Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi qada dengan takdir berbeda. Qada ketetapan Allah, takdir adalah aplikasi dari ketetapan Allah. Untuk binatang dan tumbuhan, qada atau takdirnya sama dengan qadanya. Tapi untuk manusia, banyak yang takdirnya berbeda dengan qadanya. Nah, ini yang kita akan pelajari. Ya, kita akan pelajari. Supados nikmat. Saur Rasulullah, kalau kita sakit berobat 3 kesimpulan dari Allah. Kalau orang sakit lalu berobat, 3 Allah simpulkan dalam hadis Bukhari. 1, kalian sakit lalu berobat, maka apabila sembuh cepat, itu rezeki bagi kita. Ada orang yang sakit Bu berobat, 2 hari sembuh ya. Atau 1 hari juga sudah sembuh, rezeki bagi dirinya. Tapi ada orang yang sakit lalu berobat, ternyata lama sakitnya tidak sembuh-sembuh, diganggayong bahasa Sunda namanya, wahwa kafaratun lahu, maka itu mengkiparati dosanya. Beres tuh Pak ya, enak ka urangna. Jadi lamun aya teu damang, lamun aya panyawat teu damang-damang cing tenang we ngiparatan dosa. Atuh lamun kitu mah abdi teh loba dosa, teu cager-cager, eta teh ku ngaku kitu ge eta teh bu geus dosa. Ya. Raraosan mah abdi mah teu dosa cenah. Abdi mah bager nya eta. Dosana teh eta, Pak. Naon merasa dirinya tidak punya dosa, kan begitu. Seperti ada orang yang mengaku abdi mah asa soleh, eta teh kan dosa. Ya. Kenapa? Karena merasa dirinya adalah lebih dari yang lain. Itu sudah ujub. Nah, kemudian yang ketiga apa kata Allah atau dalam hadis qudsi, apabila orang sakit lalu dia berobat, lalu Allah ambil rohnya, kata Allah apa? Ini supaya kalian husnudon pada Allah. Mana yang rugi bagi kita? Ada yang rugi enggak? Orang kena musibah,
Tilu kesimpulan anak beres Pak. Jangan banyak protes. Kenapa? Karena tidak mungkin ada satu ketetapan yang Allah tetapkan tidak untuk kepentingan manusia. Selalu ada hikmahnya. Begitu. Cuman anu teu aya hikmahna teh urang maksa sangkan cocok wae jeung kahayang urang ta eta nu berat nama. Kudu kumaha urang we. Ulah kumaha Allah. Nah, jadi pada saat kita sudah seperti itu kan enak. Coba dalam kandungan seorang ibu berapa yang ditetapkan oleh Allah? Tadi kan Bu, sekali lagi, ada takdir mubarom. Mubarom itu artinya takdir yang tidak bisa dirubah. Ada takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah. Contoh, si A lahir dari rahim seorang ibu ini, maka ini takdir mubarom. Dia tidak bisa protes kepada Allah karena dia harus lahir dari rahim A. Ya, dia lahir dengan warna kulit itu takdir mubarom. Ditakdirkan dirobah ku manehna ngaganti kulit sabaraha. Sobi ngaganti kulit sabaraha? Kulit pipi wae tos 500 juta. Ayeuna kulit kabehanana diganti sabarahaeun sok Pak. Ya. Pernah Bu, pernah dengar nggak dari seorang dokter orang menghirup oksigen per menit berapa? Hah? Butuhnya kita berapa Bu? Jadi kalau saya baca itu di salah satu buku, ternyata setiap bulan kita membutuhkan oksigen itu kurang lebih 55 miliar. 55 miliar per bulan. Kalau dihitung 1 menit itu bayar, karena 1 menit itu oksigen 28.000. 1 menit oksigen harganya sekarang. Ya. Jadi lamun dihitung-hitung 55 miliar. Jadi lamun jalma beunghar wae moal kabeuli, ngarenghap wae moal kabeuli, Pak. Berapa harga kentut? Orang tidak kentut berapa sekarang? 38 juta kan? Saya tanya, ada jemaah yang tidak bisa kentut 2 minggu. Akhirnya dioperasi dan itu harganya 38 juta. Itu sekali keluar Bu. Tet sakitu eta teh 38 teh Pak. Ya. Ibu tinggal hitung kalau 4 kali kentut berapa tah? 4 kali kentut kali 38 juta. Jeung gede nu urang mah dinya. Bukan lagi besar Pak suaranya, aya tungtungna di hemilu. Nah, itu kan lebih berat, itu lebih apa? Lebih mahal lagi itu. Kenapa? Kalau tidak bisa berak itu kan bisa kanker usus kan? Kalau tidak bisa berak bisa kanker usus. Kanker usus itu kan harus dioperasi. Dan kalau sudah dioperasi itu kemungkinan hidupnya juga tidak panjang kan? Menurut para ahli seperti itu. Berarti berapa yang harus kita ukur dalam ada qada Allah luar biasa. Ustaz, saur Nabi lamun nuju salat hayang hitut tong ditahan. Keluarkan tong isin Pak. Yung isin cenah banyak imam hitut. Teu naon imam ge hitut da moal naon? Upami imam hitut kantun kaluarnya. Imam pedah imam pas na isin cenah abdi cenah. Gengsi imam hitutna. Manya ya imam batalnya tiasa imam batal. Kalau dia kentut tinggal keluar daripada ditahan, bagaimana nanti di sini jadi berpenyakit. Akhirnya apa yang terjadi? Berapa yang harus dibiayai? Jamaah itu lalu dioperasi, semuanya sujud syukur keluarganya Pak. Hanya mendengar kentut itu Pak. Sujud syukur sadayana. Wah, istrina, alhamdulillah ya Allah pun lanceuk hitut deui kitu Pak. Anaknya sujud syukur, semuanya sujud syukur. Tapi ternyata aya nu ngahulang we hiji. Kunaon ngahulang wae? Mikiran nu 38 juta. Ya. Jadi nu ieu salukuran nu ieu ngahulang kudu mayar nu 38 juta. Jadi alhamdulillah. Masih lancar kentut Bu ya? Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ibu kentut jangan malu. Kenapa? Karena itu anugerah. Kenapa Pak orang kentut harus wudu dan dibasuh muka? Itu hebat ya. Filosofinya adalah orang kentut dibasuh muka. Padahal kentutnya di belakang yang dibasuh mukanya. Secara ilmu psikologi, orang kentut dia biasanya malu. Makanya malu biasanya ada di muka, diusap gitu teh. Tapi ayeuna mah tos diterangkeun kieu mah era. Mahal. Anu ngahirupna kumahakeun wios itu mah ngaluarkeunana hese ieu mah tinggal ngahirup atuh da babari. Nah. Jadi ada berapa yang ditakdirkan oleh Allah dalam perut seorang ibu? Ketika bayi dalam usia 4 bulan, maka yunpahu pihir ruh, ditiupkan ruh di situ. Awas Pak, ditiupkan ruh.
Kenapa? Karena nanti ada kalau ingin ada kajian kulir ruh min amri rabbi, tapi la ta'lamuhu illa qalilan. Kata Allah, ada sedikit ilmu tentang ruh yang akan diterangkan kepada manusia. Qalilannya Allah itu luas. Artinya nanti ada kajian tentang ruh yang bisa dikaji secara ilmiah. Saya sudah membaca sebuah buku anatomi, ternyata ada stem sel roh di dalam tubuh manusia itu 2. 1 di otak, 2 di jantung. Jadi Allah disimpan di 2 itu. Di 2 atau sistem sel rohnya ada di sana, Pak. 1 otak, 2 jantung. Lihat aja, Pak, Bu. Orang yang kena otaknya itu kecil kemungkinan kan? Dia lama, Pak. Orang yang gagal jantung juga itu tidak mudah untuk bertahan. Kenapa? Karena stem selnya di sana. Makanya begitu dia kena, pecah pembuluh darah di otaknya, beres. Begitu kena jantungnya, itu juga beres. Rata-rata orang meninggal secara langsung adalah dia serangan jantung. Kenapa? Stem sel roh ada di sana, Pak. 2 organ itu. Makanya jaga otak dengan jantung setiap hari. Bukan dijaga dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu yang berkaitan dengan kejiwaan. Kenapa? Karena otak diporsir oleh kita bukan karena nutrisi yang kurang, tapi ada perilaku-perilaku manusia yang merusak otak. Ada juga perilaku-perilaku manusia yang merusak jantung. Contoh, Pak, Bapak bawa istri sendiri dengan bawa istri orang lain beda, Pak, deg-deganan apa? Ya. Kalau istri sendiri tenang ke jantung, ya tenang karena jantung. Tapi kalau yang dibawa perempuan yang lain itu ke jantungnya deg-degan itu. Kenapa? Frekuensi jantung yang seharusnya 70 detak, dia bisa 180 detak jantung itu, Pak. Kenapa? Karena yang dibonceng siapa? Orang lain. Deg-deg sieun kapangi ku Pak RT. Ya, sieun kapena ku DKM. Coba kalau istrinya ada takut begitu? Enggak, Bu, tenang. Saking tenangnya bawa motor gancang, aya liang, geblug da istrinya teh kadenge. Begitu di tempat mana pamajikan, di ditu kaliwat bakat tenang dah. Ya. Tapi kalau kalau perempuan lain nggak bisa, dia harus megang, dia harus ditutup. Nah ini contoh, Pak. Kenapa? Jantung jangan diporsir dengan maksiat. Kalau bapak ingin kuat nutrisi jantungnya, jangan banyak dosa, Bu. Bilangin ke siapapun, silakan. Orang mencuri dengan sedekah beda, Bu. Orang sedekah tenang, Pak. Coba, Bu, tenang nggak sedekah? Masukin uangnya. Tenang kan, plong. Tapi kalau mencuri gini kan? Oh, itu kan deg-degan, deg gitu kan? Nggak ada yang mencuri tenang, Pak. Yang mencuri itu nggak tenang. Saking tenangnya sodakoh, kenceleng saja lupa. Waduh, itu kan sering terus di ditu. tenang tehnya tadi. Nah, itu contohnya. Nah, otak juga, Bu, bisa tidak kuat dengan cara apa, Pak? Dengan banyak suudzon pada Allah. Kalau manusia banyak suudzon pada Allah itu otaknya akan rusak. Stem sel roh ada di sana. Ditiupkan roh oleh Allah di usia 4 bulan. Makanya nanti dia mulai berdetak, tak deg. Makanya orang tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Hebat doa Nabi. Kenapa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan dengan namamu aku hidup. Artinya ketika tidur ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan, Pak. Mana yang dihidupkan oleh Allah? Jantung. Orang yang tidur jantungnya masih berdetak. Dia masih bergerak. Dalam Quran, wa nuqallibuhum alal yamin wasyimal. Orang ketika tidur itu bergerak kurang lebih 36 kali dalam satu malam. Dibolak-balik oleh Allah. Artinya jantungnya masih ada. Tapi orang yang tidur, otaknya diistirahatkan. Inilah doanya wa amut. Yang ini istirahat, yang ini aktif. Karena kalau dua-duanya mati, itu namanya mati total. Jadi ibu, bapak, jangan takut tidur sieun maut. Kelamun sieun maut, bisa jadi maut. Sabab naon panyakitna sieun maut. Aduh, cenah abdi sieun maut isuk moal syariah. Bade nyileuk we cenah da sieun maut sok 2 minggu nyileuk teu, Pak, teu bobo-bobo. Akhirnya apa? Ya rusak tubuhnya. Istirahatkan aja. Kenapa? Karena pada waktu kita tidur Allah istirahatkan supaya tidak terkuras otak kita. Tapi jantung masih berdetak. Tak. Lihat aja, Pak, bayi, Pak, kalau lagi tidur, Bu. Kalau bayi lagi tidur dia bergerak begini kan? Kenapa? Karena nanti kalau tidak digerakkan seperti itu, manusia akan terjadi abses. Orang yang sudah sagala didinya, Pak, kata Allah, bolak-balik badannya agar tidak terlalu lecet. Jadi orang yang sakit repot, biasanya lecet kulitnya karena tidak dibolak-balik. Quran ini surat Al-Kahfi.
Dalam surat Al-Kahfi kata Allah, wa nuqallibuhum 'alal yamin washimal. Bolak-balik ke kiri ke kanan agar tidak terjadi lecet di tubuh. Dan itu terjadi kepada Ashabul Kahfi yang dia 309 tahun tidur tanpa ada lecet. Kenapa? Karena oleh Allah dibolak-balik. Nah, ya. Begitu. Kalau ada yang sakit, udah sagala didinya, kedah aya nu mulak-malik na teh Bu. Nya. Tong batur teh. Putrana kedah. Sabab dibolak-balik ku batur bisi teu raoseun. Ari ku putrana makan putranya lira. Nang eta budakna eueuh di. Sareng ribuk budakna, baheula mah 8 ku duaannya diurus. Ayeuna mah urang duaan eueuh nu ngurus ku 8 urang teu barisaeun. Nah, gitu. Ya, ini ilmu-ilmu Humainora yang sebetulnya kita juga setiap hari bertemu dengan seperti itu. Satu, oleh Allah dikodokan apanya? Ditulis ajalnya. Kedua, rizkinya. Ketiga, bahagia dan celakanya. Keempat, surga dan nerakanya. Maaf, ini bukan takdir, Pak. Baru kodok. Coba hadisnya. Allah baru tetapkan. Kapan ajalnya? Belum tahu. Kita yang mencarinya sampai mana? Kapan rezekinya seperti apa? Lihat aja ikhtiarnya gimana. Ya, Allah baru tetapkan aja rezekinya ada. Berapa dia akan mendapatkan rezekinya? Tergantung usahanya seperti apa. Tergantung dia ilmunya seperti apa untuk mencari rezeki itu. Makanya kenapa tidak sama? Karena apa? Ikhtiar dia dilihat. Bagaimana? Allah berikan katanya apa? Bagja dan celakanya. Betul. Kenapa? Coba ibu lihat. Sekarang kasus yang paling banyak adalah apa? Stres. Depresi, Pak, banyak. Kenapa? Dia tidak bahagia hidup. Dia tidak bahagia hidup. Malahan di Singapura ada rumah sakit khusus untuk menampung ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lansia, yang anaknya sibuk, itu dimasukkan ke tempat itu. Lalu dia rata-rata mengatakan seperti apa katanya? Saya rugi punya anak. Sugan teh moal diasupkeun ka dieu. Nah, begitu. Ya, ini data di Departemen Sosial. Rata-rata orang-orang yang dimasukkan ke rumah jompo, dia kaduhung boga budak. Sugan teh moal diasupkeun ka dieu. Ari pek teh barang ditanya teh kolotna anu dia. Nah, bet kaduhung Pak diasupkeun ke rumah jompo. Bapak introspeksi dulu. Kenapa? Mungkin ada kesalahan ketika ngurus anak. Nya poho baheula lagi keur ngurus budak sok dititip-titipkeun ka batur. Jadi we urang ayeuna dititipkeun gitu. Kan bae ari sarua mah cing teh lah. Ya. Tadi nah, artinya di sini, Pak, bagja dan celaka kita termasuk surga dan betul nggak Pak? Surga dan neraka kita boleh milih? Boleh. Kenapa? Ini takdir mu'allaq. Allah baru mengkodokkan saja. Kata Allah surga dan nerakanya ada. Mau ke surga mau ke neraka? Pilihan. Kenapa? Takdir mu'allaq. Allah baru menciptakan atau Allah mempersiapkan surga dan nerakanya. Ibu bapak mau masuk kemana? Kita yang milih. Ini takdir mu'allaq namanya Pak. Artinya kita memilih. Coba. Contoh Quran. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kata Allah, aku tetapkan manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua tidak boleh dia itu durhaka. Tapi buktinya apa? Ada orang yang dia itu menyembah bukan selain Allah, bukan kepada Allah. Ada orang yang musyrik, ada orang yang kafir. Padahal kata Allah kodonya semua harus menyembah Allah. Betul kan? Artinya pilihan Pak, takdirnya. Kemudian yang kedua, kata Allah, wabil walidaini ihsanan, tidak boleh ada orang yang durhaka kepada orang tua. Tapi ternyata banyak anak yang durhaka pada orang tua. Artinya dia memilih untuk durhaka. Allah baru menetapkan saja, tidak boleh anak durhaka pada orang tua. Tapi terbukti banyak anak yang durhaka pada orang tua. Ini artinya takdir mu'allaq. Kemarin yang kasus di mana di Garut, ada orang tua dimasukkan ke mana? Ke penjara oleh anaknya. Nah, ini kan ada kasus seperti itu. Padahal kata Allah tidak boleh durhaka pada orang tua, tapi terbukti ada. Kenapa? Karena pilihan. Takdir mu'allaq itu pilihan. Saya jamin, ibu bapak mau bahagia milih. Bade cilaka mah enggak? Bade bagja mah enggak, Pak? Bade ka surga mah enggak? Bade ka neraka mah enggak? Naon sababna? Da ku Allah tos aya tetep dengan duanana ge. Eta we atuh ngong adan aya nu salat. Ayo lompat. Ya. Malahan masa kapeung manu adana we lompat.
Kemana cenah lain salat? Da abdi mah muadzin, henteu jeung salatna. Kitu we, Pak. Da abdi mah tugasna ge adan hungkul. Ku kabur we tos adan mah. Ya. Nah, karena masih ada orang-orang yang dia jangankan untuk jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk sama dengan kita. Kenapa? Karena pada prinsipnya pilihan. Pilihan. Dalam di dunya soleh kabeh moal aya ustad. Liren ustad itu Pak. Dasar oleh sadayana. Ya, buat apa Allah ngutus nabi? Buat apa Allah ngutus rasul? Untuk menjelaskan bahwa ini Tuhannya, ini bagaimana, ini amalnya, ini yang harus dilakukan. Kalau semuanya sudah beriman kepada Allah, lalu semuanya soleh, buat apa bentuk nabi ya? Itulah yang disebut dengan pilihan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ka surga ge milih kumaha urang. Ah kenaresna, teu ngaji ge ka surga. Nya ka surga nama ngan lila jeung nu bera jeung anu nyar ilmu. Orang yang cari ilmu kan beda dengan orang yang tidak mencari ilmu dulu. Tadi we patarosan tadi di jero kubur, lamun teu diajar mah da moal apal, Pak. Nang kusabab urang diajar jadi apal lain eta pertanyaanna. Matak tadi cek ustad cenah, tong disiapkeun ti dieu. Matak teu salariap. Ah moal siap-siap nah, bisi lain eta pertanyaanna. Ya, kenapa? Karena mungkin yang menjadi catatan kita adalah itu. Pak, kalau mati, takdirmu alak, takdirmu barom. Takdirmu alak, mualak boleh milih atau takdirmu barom? Mubarom. Berarti kalau begitu tidak bisa memilih gitu ya? Mualak, berarti boleh memilih Pak ya? Gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Ini namanya tolabul ilmi. Artinya ketika ada pandangan yang berbeda, silakan. Yang penting kaharti ke urang. Daripada ungek-ungekan teu kaharti. Kan jadi taklid kan tadinya. Saya begini, bagus itu. Kenapa? Bu, mati takdir mu'alak mubarom. Bisa dipilih atau tetap ketetapan Allah? Tidak berubah. Beres. Bapak mualak beres, mangga we duanana mikir. Ngemut duanana. Orang dari mana? Coba, karena apa? Karena manusia dengan umur itu seperti casing dengan seperti HP casing dengan pulsa. Ya. Satu. Ada yang casingnya bagus, pulsanya banyak. HP-nya bagus, Pak. Pulsanya banyak. HP-nya bagus, pulsanya banyak. Ada orang yang fisiknya bagus, umurnya panjang. Eta mah panjang umur tapi sehat aya. Aya di anu casingna bagus tapi tara aya pulsaan. Jadi HP-na mah sae ngan tara aya pulsa. Jadi pulsanya sedikit sekali. Ada orang yang sehat tapi umurnya pendek. Pendek umurnya. Ada lagi yang HP-nya itu adalah casingnya itu jelek tapi pulsana loba. Pulsana loba. Ada orang yang ririwit pu, tapi umurna teh panjang. Sakapeung mah didoakeun, nih hese maot cenah ieu. Ada atuh kumaha da kudu panjang. Nya ge sok riri tos sagala karasa banyak. Ieu tos ngagoler we nih hese maot. Nah nu ngadoakeunana teh budakna di. Si bapak semeni hese cenanya, nu lain geus maraot iya yakene cenah. Kenapa, Dek, ngomong gitu? Iya, yang lain sudah tidak yang lain sudah tidak ada seusianya, ini masih ada bapak saya katanya. Saya doakan tiap malam agar cepat, kasihan sama dia. Lain kasihan, ngarah warisanana babari pete gitu. Kasihan gimana katanya ya. Tapi panjang isuana teh. Apa teh nu ngadoakeunana teh ngadon maot ti heula. Ya. Nah, ini yang ada lagi yang paling rusak. Casing dengan pulsa. Nya casingna rusak, pulsana teu ayaan. Orang yang dia itu badannya rusak tapi umurnya ge ponok deh, Pak. Nah, kalau umur itu jawabannya ya. Nanti pilih ini mualak mubarom. Begitu aja. Umur mah begitu aja. Makanya ketika ada orang yang bunuh diri, kata Rasulullah, tidak aku salatkan. Hanya Nabi yang tidak mensolatkan. Kenapa ya Rasulullah? Kau tidak solati orang yang bunuh diri. Karena dia sudah mendahului takdir Allah. Ya, orang yang bunuh diri kan begitu. Dia sudah mendahului takdir Allah. Eta anu bunuh diri wae teu maot di aya di. Hanas tos bunuh diri teu maot wae di. Kenapa? Kalau dia meninggal, Rasul tidak salatkan karena dia sudah mendahului takdir Allah.
Tapi hebat Rasulullah. Orang sakit dan tidak sakit, tetap dia harus berhati-hati karena ada takdir mu'allaq bisa dirubah dengan beberapa perkara. Satu, takdir mu'allaq bisa dirubah satu oleh doa. Oleh doa. Jadi ibu bapak kalau berdoa pada Allah itu untuk merubah takdir mu'allaq. Coba ibu, kita Pak, kalau diberikan musibah oleh Allah, kata Rasulullah, apabila ada yang sakit, pegang area yang sakit, berdoa, Bismillahi, 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Itu kenapa Rasul nyuruh itu? Artinya, ini bisa sembuh dengan doa kita. Bisa sembuh dengan doa kita. Bisa. Usaha aja dulu. Kita doakan kepada Allah. Ya. Kenapa? Kalau tidak ada doa gimana? Doa masuk masjid apa? Bismika Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Tong tibalik sareng bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Allahumma ftahli abwaaba rahma. Masuk masjid, berdoa, keluar masjid, berdoa. Artinya apa? Ini bagian Pak untuk merubah takdir. Kenapa? Mungkin saja di dalam masjid ini orang lain mabuk tidak dapat rahmat, kita dapat. Mungkin dari doa kita Pak. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Langkahkan kaki yang kanan, keluarnya langkahkan kaki yang. Tapi saya yakin doa itu akan keluar kalau ingat doanya. Kenapa? Karena kalau doanya tidak ingat, kakinya numana wae teh asupna teh. Nya tuh bade ngadoa kumaha kan sampeana gitu ingat. Kan ingat doa itu karena kaki, Pak. Kalau ibu masuk zaman Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khabaisi, karena kaki sudah dilangkahkan yang kiri. Tapi begitu kakinya tidak ingat, doanya leungit. Manyari doana aya di kakina salah. Coba Pak, masuk kaki kanan ke masjid ari doana Allahumma ini as'aluka min fadlika, kan salah itu kan. Pasti ingat dulu doanya, pasti kaki melangkah. Makanya tidak setiap berdoa mengangkat tangan. Tidak setiap berdoa mengangkat tangan, ada doa mengangkat kaki. Mohon pan ka masjid mengangkat sampean. Kalau bet ka zaman sampean mengangkat panangan, Pak. Ya, masuk masjid kararya itu Ibu. Sehingga nanti orang mau berhubungan suami istri juga ada doanya. Ya, Bismillahi Allahumma janibna syaiton wa janibna syaiton ma rajaktana, itu kan doanya ada. Ngangkat naon didinya. Tuh, pan didinya mah tengah ngarkararieuh heula abunya. Ah, tuh lila atau saya eta ngadoa angkat nu aya. Nah, begitu kan? Ini kan jadi artinya berdoalah mengangkat tangan dengan yang diajarkan Nabi, tidak sembarangan. Kenapa? Karena mengangkat tangan dalam berdoa itu ibadah. Buktinya Nabi mengajarkan tidak semua harus mengangkat tangan. Ya, kalau ketika wukuf di Arafah ngangkat panangan, beres wudu ngangkat panangan, ada yang diangkat. Tapi kalau yang tidak jangan. Kenapa? Karena syariat mengangkat tangan itu. Syariat. Bagus, Nabi hebat mengajarkannya. Ustaz, di mana saja orang mengangkat tangan? Belajar. Lamun teu diajar, mangke bisa di mana wae ngangkatna. Tapi kalau sudah belajar, dia akan tahu di mana harus mengangkat tangan. Satu, takdir bisa dirubah. Takdir mu'allaq bisa dirubah dengan doa. Dua, takdir mu'allaq bisa dirubah dengan ikhtiar. Sok aya istilah, ikhtiar we sugan ngarobah takdir. Betul, takdir yang mana? Mu'allaq. Kalau mubarom tidak bisa. Kalau mubarom tidak bisa. Diikhtiarkan nggak bisa. Kalaupun diikhtiarkan, modal kita harus lebih banyak keluar dibandingkan kita berubah, malahan orang anu dobol. Ikhtiar dulu, nanti apa? Kalau sudah ikhtiar, bahasanya ikhtiar bukan kasab. Kenapa? Ikhtiar itu artinya mencari yang terbaik dari kalimat khair. Makanya kalau Bapak ditanya, Pak Bapak apa kasabnya? Itu bisa jelek, jawabannya bisa bagus Pak. Kenapa? Yang ditanya kasab kan? Tapi kalau Bapak Ibu ditanya, Ibu Bapak apa ikhtiarnya? Bapak harus jawab yang baik. Kenapa? Karena ikhtiar adalah pekerjaan yang kita cari tapi yang baik. Dari kalimat khairun. Ada tukang S2. Usum hujan. Gebret hujan agung. Wah, hujan mah moal anu meuli. Nah, ini mulai Pak berbicara nih, ya. Kata yang satu, saya mau jualan saja. Kan bae usum hujan ge, sugan we anu meuli.
Tapi nu hiji nu ieu tidak keluar dia. Siapa yang mau beli es katanya musim hujan begini? Ya. Akhirnya yang satu Pak, yang tadi yang dia mau ikhtiar, akhirnya dia keluar dagang es. Dagang es Pak, baru hujanan. Sugan we anu meuli teh. Ternyata jam 2 siang esnya habis. Yang ini habis enggak? Enggak, karena dia tidak jualan. Karena tadi sanu rek meuli es atau hujan kieu. Ternyata yang ini terus dia keluar. Ternyata Allah berikan rezeki bagi orang itu. Jam 2 esnya habis karena tidak ada saingan. Ternyata yang beli es usum hujan anu nyariram. Saja jalan anu nyiram hayang es. Payu tukang es. Coba kalau dua-duanya diem, ini dapat enggak? Enggak. Allah akan berikan merubah takdir mu'alaq dengan ikhtiar yang kedua. Ikhtiar. Bapak dapat ilmu, ibu bapak dapat ilmu, ikhtiar dulu, Bu. Kenapa? Karena tolabul ilmi adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq. Sekolah juga takdir mu'alaq. Mau sampai SD bisa, mau sampai SMP bisa, mau sampai SMA juga bisa, sampai S3 juga bisa. Bakat tinggal S3 tamat, hayang S keneh Pak. Wah, neangan naon we. Ya, karena sudah S3 kan beres, tapi hayang diajar keneh, cari ilmu lain yang lain. Nah, itu. Kedua, ketiga, takdir mu'alaq bisa dirubah dengan apa? Dengan tawakal. Tawakal pada Allah. Pain azamta patawakal Allah. Bapak ibu mau ke masjid gitu kan? Bawa motor kunci, tawakal ke Allah. Tong tadi kunci, mau dikunci keun meureun anu maok malah kumaha Allah we atunya dipaok. Kunci heula kumaha engke. Tah jadi kumaha engke mah tos dikunci. Ari tadi kunci malin kumaha engke deg-degan. Ya, tawakal itu begitu. Pain azam dulu patawakal Allah. Serahkan pada Allah. Ada satu negara kan, kalau kehilangan sesuatu 2 minggu ke sana masih ada. Karena kalau ada orang yang mengambil barang itu akan ganti 4 kali lipat. Makanya begitu kehilangan apapun tidak hilang. Kaya we 2 minggu didinya. Kenapa? Karena kalau hilang itu yang mengambilnya ada di CCTV. Langsung Pak diambil dan dia harus mengganti 4 kali lipat. Tidak di penjara, tapi dia harus mengganti 4 kali lipat. Kalau HP kita hilang di jalan, nanti ketemu sama orang, ini yang ngambilnya harus 4 kali lipat ganti. Itu ada negara yang berlakukan seperti itu. Jadi lamun leungit bojo hiji tong salempang. Digantian opat di ditu mah. Nang kudu di ditu kana. Mun salaki leungit hiji sami Bu, gantianna teh opat. Nang kudu di ditu gitu. Nang riweuh ka urang lagi nya. Ari benda-benda yang seperti itu mah mungkin Pak tidak hilang. Tapi kan ari leungit bojo mah nuturkeun. Kenapa? Karena dia makhluk hidup. Itu kan diberlakukan, tenang, tapi tawakal pada Allah. Tawakal aja pada Allah, ya. Jadi nilai tawakal ini bisa dilihat dari nilai kita. Ada orang yang baru beli motor. Dangerin, mulain baroga motor ti heula ieu namanya asupkeun ka imah. Pak, kunci cenah di imah bisi anu mau. Akhirnya dikunci, Pak. Rantai di bumi ge. Naon bisi anu mau. Kemarin tetangga juga katanya dirantai di rumah, ada yang curi, akhirnya dicuri. Kata istrinya, "Pak, kemarin juga dirantai ada yang mencuri. Kumaha atuh mah? Asupkeun cenah ka kamar." Diasupkeun ka kamar. Sieun anu mau eta motor, kemudian dimasukkan ke kamar. Akhirnya istrinya, "Kamari geusna di kamar Pak anu mau." Oh gitu cenanya. Kumaha atuh mah? Urang rantai we kana risbang. Akhirnya dirantai kana risbang, Pak. Si motor teh. Sugan Pak anu mau. Tenang teh Pak ayeuna. Teu tenang mah. Naon kamari geusna di ditu tu RT 5 dipaok dirantai geusna. Atuh sakieu merah tenang bapaknya, bapak ngagoler kumaha mah rek dirantai ka bapak. Akhirnya dirantai. Tah jeung salakina si motor anyar teh deuseun anu maok. Tenang Pak ayeuna mah alhamdulillah Mas na ayeuna mah tibra sehingga nama anu maok. Subuh gugah salakina jeung motor leungit. Naon ada leuwih teuing atuh naon nih Pak tawakal teh leuwih teuing sakitu we atuh cekap tos lebetkeun ka bumi tulakan kunci bumina tulakan beres tawakal ka Allah ada dirantai jeung salaki namanya leungit atuh nya cek bangsa teh urang paok duana cenah. Ya jadi jangan terlalu berlebih Bu, biasa saja ya begitu. Nanti kalau Bapak Ibu mau belajar tawakal lebih jauh itu bisa belajar dari filosofi kain kafan. Kain kafan itu tidak bersaku, tidak bermotif dan tanpa desainer. Ya.
Kain kapan pakai saku enggak? Enggak. Oh. Banyak saja ke mayit di sakuan reknya kuana. Ya, artinya orang mati tidak bawa apa-apa. Sakunya pun tidak dibutuhkan. Karena fungsi saku untuk menyimpan sesuatu kan. Nah, begitu. Paling mudah saku itu. Kedua, ada motif enggak? Enggak ada. Enggak perlu. Nanti kalau mamah meninggal, mamah pingin coraknya yang kaya, ulah handung bu. Non sababna sarwawe malaikatna kitu pak, mising corakna beda-beda ge. Ya. Kemudian tanpa desainer. Kenapa? Karena orang yang membikin kain kapan itu tidak perlu sekolah. Malahan dia tidak sekolah sama sekali, desainer, tapi bisa bikin kain kapan. Paling gampil nyieun kain kapan. Tinggal ditek-tek belah dia beres jadi. Ya, jeung kedah teu aya kumaha Bu. Kenapa? Itu Allah tawakal di sana. 4. Takdir mu'allaq bisa dirubah dengan qanaah. Nah, qanaah. Qanaah itu menerima ketetapan Allah tanpa protes. Kenapa Allah kasih ini kepada saya? Tidak pernah protes. Kenapa? Coba lihat dalam ilmu teologi. Orang yang sering protes terhadap takdir Allah, lama-lama kelamaan dia akan tidak percaya pada Allah. Nah, ningali batur matara salat, meni usahana teh maju. Nah, hari budak abdi cenah teh segitu sok salat, meni teu maju-maju. Ini lama-lama dia akan tidak percaya sama Allah. Enggak masalah, orang maksiat sama Allah lalu dia kaya istidraj, Pak. Istidraj itu pertolongan Allah, cuman untuk menunjukkan tingkat kemaksiatannya. Tidak perlu kita merasa terbuai. Kalau ternyata anak kita belum maju-maju tapi atau ibadahnya hebat, itu beruntung. Kenapa? Karena tidak ada di sana. Untungnya apa? Dia bisa ibadah. Begitu. Karena apa? Berikan sesuatu. Ya Allah, aku menerima ketetapan ini darimu. Tong kabita ku urang barat nu irungna mararancung da urang barat ge kabitaeun ningali urang daremek. Cek urang ditu kabita urang Indonesia mana aralus irungna urang cek urang usna resep irungna mararancung. Jadi naon sababna da jalmi mah prasangka cek urang nikmate itu padahal belum tentu. Begitu Pak. Terakhir yang kelima, takdir mu'allaq bisa dirubah dengan syukur nikmat. La in syakartum la ajidannakum. Ini kan lain syakartum itu adalah untuk merubah takdir mu'allaq. Kenapa? Karena kalau kita banyak memaksa Allah untuk meminta sesuatu belum tentu diterima. Urang teh haban we minta ka Allah, maksa ka Allah, tapi kalau dengan bersyukur Pak pasti ditambah. Itu kan jaminan Allah. Jadi banyaklah berdoa dengan syukur agar nanti cepat ada perubahan untuk merubah takdir mu'allaq. Ya Allah, alhamdulillah saya punya anak yang nakal. Lama-lama dia juga akan soleh. Kenapa? Karena dengan punya anak yang nakal, kita menjadi pintar bagaimana cara berdoanya. Entong itu di aku. Lain budak emak. Baong kieu mah. Budak saha tuh? Ya. Gak bisa. Terima dulu. Insyaallah. 5 poin merubah takdir mu'allaq. Mudah-mudahan Allah menakdirkan surga bagi kita. Berusahalah dengan 5 tadi. Bu, berdoa pada Allah supaya Allah dapat memasukkan kita ke surga. Ikhtiar untuk kita ke surga. Tawakal kita untuk bisa ke surga. Qanaah kita untuk bisa ke surga. Dan syukuri yang Allah berikan agar kita dapat masuk ke surga. Insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang terbaik bagi kita semuanya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini bukan menggurui, tapi ini sekedar sharing. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi kembali pada kesempatan yang akan datang. Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia sekalian, demikian mungkin acara pengajian pada kesempatan